Engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu pada kepandaian. Berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu pada kepandaian. Jikalau engkau seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang berikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, yang sediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi perisai bagi orang yang tak tercela lakunya. Karena Tuhanlah yang berikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, yang sediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Jadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Dalam Bapak Ibu Saudara semua kita bangkit berdiri. Firman Tuhan ya dan amin. Dia menjadi pelita bagi kaki kita untuk berjalan dalam kebenaran. Amin. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku. Ku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegangku. Amin. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Hey, Yesusku, terangi setiap jalan hidupku.
memegangmu. Amin. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Terima kasih kau pelita kakiku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu Tuhan. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Lebih keras. Yesusku, come on. Cahayaku, Terangi setiap jalan. Yesusku, Yesusku, cahayaku, terangi Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Perkemulan buat Tuhan kita. Serukan namanya. Come on. Yesus Tuhan Raja. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya berkuasa. Dia Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah kau Yesus. Lebih keras. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Tunduk nama Yesus, nama Yesus luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, terpujilah Kau Yesus. Serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di Siap-siap. atas segala Siap-siap nama. jemaat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu di tempat ini sungguh nyata buat kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
disembah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu boleh nyata di tengah kami. Jamah Tuhan setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Puaskan Tuhan kami akan setiap pertanyaan yang kami ajukan Tuhan. Engkau yang tahu segalanya. Engkau yang mengerti atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melihat video. Nama saya Christine, biasa dipanggil Wawa. Saya tertanam di Eklik Setra Duta sejak dari awal. Sekarang melayani di iPray. Di iPray juga sejak pertama iPray ada. Saya mengikuti DWWG, program baca Alkitab secara sistematis. Selesai 1 tahun, jadi satu tahun selesai perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pada awal ikut DWPG karena saya mau melatih disiplin rohani saya, jadi membaca firman Tuhan secara teratur dan ada panduan. Jadi apa yang kita nggak ngerti jadi lebih ngerti, dan manfaatnya itu banyak banget ya. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi juga saya ngerasa ada penambahan wisdom dan juga pertumbuhan rohani itu bertumbuhnya itu cepat karena ada tuntunan gitu dari firman Tuhan itu. Pada saat kita membaca firman sih memang nggak selalu setiap kali ngerti. Pada saat perikop apa sesuai dengan jadwal atau kadang nggak ngerti. Tapi prinsip saya membaca firman itu nggak ada yang sia-sia. Saat ini kita nggak ngerti, tapi nanti kita akan mengerti. Dan sekarang kita ada bagian yang kita bingung, tapi kita tetap aja baca. Yang penting konsisten, setia, itu Tuhan akan bukakan. Makin lama kita akan makin peka terhadap firman itu. Setelah saya teratur membaca firman Tuhan, yang paling saya rasakan adalah firman itu berkuasa mengubahkan hidup orang, berkuasa mengubahkan mindset orang. Firman itu sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu di Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya mau mengajak sebuah jemaat ICC untuk sama-sama ikut dalam program DWWG ini, membaca Alkitab secara teratur selesai 1 tahun, karena firman Tuhan tuh nggak akan pernah sia-sia. Kalau kita konsisten, pasti hidup kita akan diubahkan karena firman itu benar-benar berkuasa. Praise Lord. Bagi yang saudara belum mengikuti program Daily Walk with God, daftar ya saudara, bisa di meja informasi di bawah. Akan dimulainya bulan April ya. Jadi sistemnya dalam grup WhatsApp, nanti ada panduannya apa yang harus dibaca ayat hari demi hari, lalu juga ada
perenungan firman Tuhan untuk ayat atau pasal tersebut ya. Jadi bisa daftar diri saudara hari ini dan minggu depan di meja informasi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Pada siang hari ini kami arahkan pikiran hati kami kepada firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan yang jatuh di tanah hati yang subur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Penuhi kami semua, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman Tuhan. In Jesus name, everyone say amen. Oke, apa kabar? Baik-baik semua? Oke. Well, kita minggu depan hanya satu kali ibadah, nanti diumumkan sebentar. Menjelang libur lebaran, beberapa di antara kita mungkin sudah persiapan libur ya. Jadi satu kali ibadah aja jam 10 ya minggu depan. Kasih tahu teman-teman yang mungkin biasa ibadah pagi supaya minggu depan satu kali ibadah saja. Dan minggu depannya lagi seperti biasa. Nah saudara, dalam seri ini kita sedang membahas tentang wisdom. Katakanlah saya wisdom. Ya, hikmat. Siapa yang perlu hikmat Tuhan hari-hari ini? Ya, kita tahu bahwa kita semakin membutuhkan Tuhan, semakin perlu mengandalkan Tuhan. Dan kitab Amsal berisi banyak sekali tentang hikmatnya. Ya, ditulis oleh orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan firman ini bisa berlaku sepanjang masa sehingga kita hidupi, kita bisa sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang hikmat Tuhan, bicara tentang perkataan. Kali ini saya mau fokusnya tentang hubungan. Ya, katakan sebelahnya hubungan itu penting. Ya, karena kita mau nggak mau kita berinteraksi sama satu dengan yang lain. Apapun saudara pekerjaannya, dari manapun kita datang, kita hidup berhubungan satu dengan yang lain. Dan sepanjang 26 tahun melayani Tuhan, saya belajar banyak sekali dalam hal hubungan. Ada hubungan-hubungan yang membuat saya sedih setiap kali saya ingat, aduh saya salah dalam hubungan ini, harusnya nggak begitu gitu ya. Ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang membuat penyesalan begitu. Atau ada juga hubungan-hubungan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya membuat saya maju. Tapi dalam segala halnya itu dalam hal hubungan kita bisa belajar banyak daripada firman Tuhan. Bagaimana kita harus bisa menjalaninya satu dengan yang lain. Nah kali ini saudara kita akan belajar banyak tentang hubungan dari kitab Amsal. Nah, saya akan tebar ini menu-menunya. Ya, cukup banyak materinya sehingga saudara bisa tinggal pilih aja. Kira-kira yang mana saudara perlu dan bisa diaplikasikan. Karena saya percaya satu hal, satu aja firman yang kita tangkap, kita ngerti, lalu kita lakukan bisa life saving. Bisa menyelamatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Ready? Ya. Nah saudara, Tuhan katakan bahwa kita ini makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa Dia. Dan firman Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri saja. Ya, Tuhan mau dan Tuhan rancangkan bahwa manusia ini perlu berhubungan satu dengan yang lain. Untuk bisa memperlengkapi, untuk bisa menolong, untuk bisa berbagi kasih. Ya, maka itu hubungan bukanlah suatu pilihan sebenarnya. Tetapi hubungan bagi manusia adalah sebuah kebutuhan. Ya. Hubungan adalah sebuah kebutuhan yang saudara dan saya perlukan. Sadar maupun tidak menyadari itu. Dan setiap hubungan yang saudara miliki dan saya miliki tidak ada yang netral. Hubungan akan menghasilkan pengaruh. Ya, akan menghasilkan pengaruh. Firman Tuhan katakan orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi apa? Bijak. Ada pengaruhnya. Perlahan mungkin terjadinya tapi sesuatu yang pasti. Apakah hubungan itu perlahan-lahan membuat kita lebih baik hidupnya ataupun lebih buruk. Tetapi hubungan akan melahirkan pengaruh sama seperti di dalam
kehidupan saudara dan saya, siapa yang kita izinkan masuk dalam hidup saudara akan sangat berpengaruh. Mungkin awalnya nggak terjadi perubahan yang besar. Tapi kemudian kalau dia terus bercakap-cakap, terus sudah berjalan dengan dia, ngobrol bareng, main bareng, aktivitas bareng, ketemu setiap hari, berinteraksi terus-menerus, maka lambat laun hidup kita akan sangat dipengaruhi dalam pergaulan yang saudara miliki. Makanya pergaulan akan menghasilkan pengaruh. Pengaruh apa yang selama ini saudara dan saya punya? Ya. Dan kalau sampai kita lihat kehidupan saya ini, pastor, kayaknya masih banyak kesehatan saya, mungkin keluarga di dalam pelayanan dan dalam mengikuti Tuhan, khususnya dalam hal kerohanian, rasanya belum ada terobosan nih pastornya. Rasanya mandek begitu-begitu aja. Well, kita perlu cek. Siapa tahu ada di dalam kehidupan saudara yang belum mengalami terobosan, khususnya di dalam hal hubungan. Karena hubungan menciptakan pengaruh. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, coba lihat Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, jadi apa? Jadi bijak. Berarti kebijaksanaan bukanlah bakat, saudara. Bijaksana itu pilihan. Jadi orang yang, siapa yang ingin jadi orang bijak? Bijaksana, jadi orang bijak itu pilihan kita. Dengan siapa saudara memilih untuk bergaul. Itu yang akan membawa pengaruh ke dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan setiap saudara dan saya punya teman. Banyak mungkin di dalam kontak list saudara yang saudara anggap sebagai teman. Tapi kitab Amsal dengan jelas sekali kasih tahu sama kita. Ini loh ciri-ciri teman yang baik. Ya. Teman yang baik pertama-tama adalah teman yang setia. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih kapan? Setiap waktu. Jadi seorang teman sejati, sahabat itu kalau mengasihi, dia mengasihi setiap waktu. Bukan hanya musiman, bukan saja dia menjadi teman pada waktu keadaan yang baik. Baik keadaan baik maupun keadaan buruk, kalau itu teman sejati dia akan tetap setia. Dia tetap akan ada bersama dengan saudara. Ya. Seringkali saudara pertemanan itu diujinya lewat tekanan. Semuanya baik. Oh, saya sering kali mendengar, oh pastor dulu nih teman baik banget. Ya, kita merintis bareng pokoknya sudah kayak sahabat baik lah gitu ya. Menjalankan usaha bareng, merintis bersama, berjuang bersama. Tiba-tiba perusahaannya sudah maju nih. Ketika maju perusahaannya uangnya banyak yang harus dikelola. Dan ada masalah yang datang dan lain sebagainya. Tiba-tiba kelihatan aslinya. Kok gitu orangnya, ternyata orangnya macam-macam. Nah itu seringkali saya dengar dan kemudian usahanya berantem, ya pecah dan lain sebagainya karena ada perselisihan di dalam hubungan mereka. Jadi seorang sahabat yang sejati diujinya lewat apa? Tekanan. Apakah semuanya dalam keadaan baik atau tidak? Firman Tuhan mencatat pada waktu Ruth tidak mau meninggalkan Naomi, Ruth itu gak dapat apa-apa, saudara. Dia ikut Naomi dalam keadaan yang tidak sama sekali bukan untuk keuntungan pribadinya. Kalau dia ikut Naomi mungkin nasibnya gak lebih baik. Ya, tetapi dia memilih untuk selalu menemani Naomi dan itu adalah teman yang sejati dalam keadaan apapun. Nah ciri yang kedua firman Tuhan katakan tentang teman yang baik bukan hanya teman yang setia. Tetapi teman yang jujur. Apa saudara? Jujur. Coba kita buka. Amsal 27 ayat ke-6. Jadi saudara tinggal pilih aja yang mana. Ini menunya banyak ya. Teman yang baik adalah teman yang jujur. Yuk. Kita lihat kalimat pertama, seorang kawan memukul dengan apa?
maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam ayat ini kita belajar tanda dari seorang kawan dan tanda dari seorang lawan. Seorang kawan memukul artinya bukan secara fisik saudara, tetapi bisa lewat teguran, bisa lewat nasihat, ya, bisa lewat tantangan yang diberikan. Itu memukul. Tapi semuanya ini dengan maksud apa? Baik. Dia bisa mengkoreksi kita. Dia bisa menasehati kita dengan jujur. Kalau salah ya salah. Benar ya benar. Itu firman Tuhan katakan kawan yang baik. Kawan yang benar. Kawan yang setia. Kawan yang memukul dengan maksud baik. Ya. Tetapi lawan akan mencium. Katakan saya mencium. Dengan berlimpah-limpah. Artinya dia gak pernah negur. Mungkin hidup kita masih gak benar. Cara hidup kita masih gak baik. Mungkin ada di antara orang-orang masih memboros dan lain sebagainya. Pengeluarannya. Tapi teman kita yang ada di sebelah kita gak pernah menegur. Ya, kita makan apa sembarang boleh. Kita mau ngapain terserah. Ya. Firman Tuhan katakan kawan akan memukul dengan apa? Maksud baik. Dia akan berani menegur. Dia akan berani mengkoreksi kita, menasehati kita dengan maksud yang baik. Itu tandanya saudara. Kita bisa uji pertemanan kita. Persahabatan saudara dengan orang lain. Apakah ada yang menegur kita? Apakah ada yang mengkoreksi kita? Ketika kita belanjanya kebanyakan. Teman kita ini negur kita atau enggak? Nah kalau teman yang baik dia akan bilang, lu kok belanja lagi sih? Ya sayang uang kamu. Lebih baik kamu kumpulkan ini untuk masa depan ataupun keluarga kamu. Buat apa? Kamu spend yang demikian. Itu kawan yang baik. Dia memukul dengan maksud yang baik. Itu kawan yang jujur. Jadi next time kalau ada yang menegur, mengkoreksi, menasehati. Hold and behold. Dialah kawan saudara. Kok gak ada amin ya? Ada yang suka dikoreksi by the way. Ya, kadang-kadang kita gak mau dikoreksi ya. Tapi itulah kawan. Nah saudara, kawan yang baik atau teman yang baik ciri-cirinya juga adalah orang yang membangun. Ya, Al-Quran katakan begini. Besi apa? Menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi kawan yang baik itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Obrolannya bukan obrolan yang dangkal tetapi yang saling menajamkan. Ada gesekan, ada perbedaan pendapat, tetapi enggak memecahkan. Ya. Sehingga kita menjadi berteman dengan dia, lama-kelamaan kita lebih tajam. Kita lebih baik hidupnya. Dalam setiap aspek kehidupan saudara, saudara digesek dengan dia, dikoreksi dengan orang sedemikian. Sehingga makin hari kita semakin maju. Dan tanpa interaksi seperti ini kita bisa tumpul. Ya. Besi kalau nggak ditajamkan itu tumpul. Tetapi kalau kita pakai terus tanpa menajamkan juga jadi tumpul. Jadi sesekali kita harus terus mengasah hidup saudara. Dengan pertemanan yang baik, yang saling menajamkan. Dan ketika hidup kita menjadi tajam, kita bisa lebih berguna saudara. Ya. Besi menajamkan apa? Besi. Orang akan menajamkan sesamanya. Maka itu hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menajamkan. Artinya yang kita tumpul, aduh saya tumpul nih dalam area kesehatan. Saya semenjak berteman dengan dia jadi olahraga. Setiap hari makannya sehat dan lain sebagainya. Yang tadinya tumpul jadi tajam. Aduh dulunya boros, keuangan anggaran gak punya.
Ya, pengeluarannya pun gak karuan. Semenjak saya bergaul dengan dia, tiba-tiba saya jadi tajam. Saya jadi punya budgeting yang jelas. Saya gak sembarang membeli barang yang tidak diperlukan. Itu menjadi tajam, saudara. Siapa yang perlu kawan-kawan yang seperti ini, saudara? Ya, kita perlu. Dulu keluarganya masalah. Sekarang bertemu dan bergaul dengan keluarga ini. Saya semakin tajam di dalam saling mengasihi. Itu saudaraku. Itu ciri teman yang baik. Besi menajamkan apa? Besi orang menajamkan sesamanya. Nah, kitab Amsal juga bercerita mengajarkan kita bagaimana memilih hubungan dengan bijaksana. Yang pertama adalah hindari pergaulan buruk. Oh, kita sering dengar ini. Hindari pertama-tama kalau kita mau milih dengan siapa kita akan bergaul, pertama-tama hindari dulu pergaulan yang buruk. Mari kita buka dalam kitab Amsal 22 ayat ke-24. Dimulai dengan kata apa? Jangan berteman. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Lekas gusar itu apa? Apa itu? Hal kecil tersinggung jadi gede. Ya, harusnya nggak dipermasalahkan jadi gede banget, masalah jadi besar sekali permasalahannya. Ya, cepat terpancing emosi, mudah tersinggung, reaksinya berlebihan, sulit mengendalikan diri. Lumpianya pesennya jadi kepedesan, ngambek sama berantem sama tukang lumpianya. Reaksinya berlebihan, saudaraku. Ya, nah firman Tuhan katakan jangan dengan orang yang lekas gusar. Jangan dua kali nih. Jangan bergaul, jangan berteman, jangan bergaul. 2 kali dalam satu ayat diperingatkan. Kenapa sih? Dengan seorang yang pemarah. Supaya gini ayat 25. Supaya engkau jangan terbiasa dengan ternyata tingkah laku kita bisa terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, orang yang pemarah, yang pertamanya mengejutkan. Lama-lama jadi biasa. Kita pikir jadi normal. Selalu pergi sama dia selalu diwarnai dengan keributan. Jadi biasa, saudara. Dan ketika jadi biasa, dikatakan apa? Dan memasang sama-sama apa? Jerat. Artinya kita jadi terperangkap di situ. Kita jadi terperangkap di dalam permasalahan yang dia alamin. Karena kita ada di situ. Lekas gusar. Tadi pagi saya sampaikan dulu pada waktu saya masih kuliah, saudara. Saya lagi ngantri di bioskop. Antrinya panjang. Saya dengan teman saya lagi ngantri begitu. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Tiba-tiba dia saling menatap satu dengan yang lain dengan orang lain. Dan berantem, saudara. Berantem, literally saling pukul-pukulan. Lah saya nggak ngerti apa-apa ya. Saya ada di situ, jadi saya juga terlibat. Saudara. Semuanya pada mukulin saya dan lain sebagainya. Saya bilang, ini ada apa ini? I don't know anything. Nah itu dikatakan memasang jerat. Yang gak ngerti apa-apa jadi terlibat di dalamnya. Karena kita punya teman yang lekas gusar dan pemarah. Yes. Jadi jangan berteman, jangan bergaul. Bukan berarti kita memusuhi, enggak saudara. Kita memilih dengan siapa kita mau berteman dan bergaul. Yes. Jadi kalau ada tanda-tanda di antara teman kita di luar sana yang sudah punya tanda-tanda yang seperti itu, doakan mereka. Sebagai teman yang baik sudah tegur mereka, tetapi jangan bergaul. Berat atau berat? Biasanya kurang aminnya sih. Yang ketiga adalah saudara, cirinya adalah ini, memilih pergaulan. Ya. Bukan hanya menghindari pergaulan yang buruk, tetapi memilih pergaulan yang baik. Amsal 13 tadi dikatakan begini, ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, sama-sama apa? Menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, jadi apa? Bukan bebal. Jadi apa? Malang. Malang artinya sial. Malang artinya rusak. Malang artinya menderita. Menderita. Ya. Tetapi orang yang bergaul dengan orang yang bijak, lambat laun di dalam percakapan, ya, di dalam setiap obrolan, ya, pengaruhnya masuk. Dulu saya sekolah finance, saya masih ingat sekali. Ambil mata kuliah pada waktu itu finance. Saya nggak ngerti too much about finance, tapi saya tahu di kelas itu ada yang namanya dari Singapura, saudara. Jago banget finance ya. Selalu I make an effort. Saya kenalan dengan dia. Ya, saya ketemu dengan dia. Saya makan bareng dengan dia. Saya get to know him. Karena dia sangat smart banget dalam high finance. You know what? Dalam 1 semester hidup saya berubah. Saya belajar cara dia belajar. Saya pergi ke apartemennya. Oh, caranya gini. Begini dan lain sebagainya. Semester itu puji Tuhan. Nilainya A, saudara. Berubah. Karena pergaulan akan memberikan pengaruh yang baik. Siapa ingin menjadi orang bijak? Bergaulah dengan orang yang bijak. Karena kebijaksanaan adalah sebuah pilihan yang saudara dan saya bisa miliki. Yang selanjutnya dikatakan kualitas lebih baik dari kuantitas pertemanan. Nah, Amsal bicara ini. Dalam memilih teman, pilih yang berkualitas bukan secara kuantitasnya. Nah, ini agak beda sama dunia nih. More friends, the merrier. Semakin banyak teman, semakin fun. No, saudara, yang benar adalah semakin banyak teman, semakin banyak pengaruh. Itu yang benar. Dan firman Tuhan katakan begini. Dalam Proverbs 18:24 dikatakan ini bahasa Inggris ya. A man with many friends may be harmed. But there is a friend who stays closer than a brother. A man with many apa? Friends. Terlalu banyak teman. Ke situ menslok, ke sini menslok, ke situ bergaul, ke sini. Enggak sama sekali, enggak ada batasan. Nah, dikatakan may suffer apa? Harm, may be harm. Akhirnya dia akan dirugikan. Karena di dalam pertemanan kualitas lebih penting dari kuantitas. Kualitasnya seperti apa pertemanan kita? Jadi kita perlu pilih-pilih, saudaraku. Kemarin saya pas lagi siapkan ini, saya iseng-iseng, saya nggak tahu, saudara cek gak ya? Konteks kita ada berapa? Selama sejak punya handphone, nomor saya nggak pernah berubah, by the way. Saya lihat kontak yang, kaget saya. Ada 7.800 sekian kontak. 7.000-an. Banyak benar. Berarti saya ketemu ini, mungkin di pameran dan lain sebagainya, mungkin di dalam pelayan, macam-macam, saudara. Tapi dari semua sekian banyak itu, yang benar-benar bergaul, hanya segelintir aja. Yang benar-benar mengenal hanya segelintir aja. Tapi yang lain saya nggak memilih untuk bergaul. Nah, saudara, kualitas lebih penting dari apa? Kuantitasnya. Ya, bukan semakin banyak teman yang penting, tetapi kualitas pertemanan itulah yang akan membangun kehidupan saudara dan saya. Yes. Dan Yesus punya banyak. Ya, ada 120 murid. Ada 70 murid. Ada 12 murid. Ada 3 yang paling dekat dengan dia. Dia memilih, saudaraku. Dia gak menyerahkan dirinya, gak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Nah, saudara, kemudian kita perlu, kalau kita punya teman yang baik, Amsal juga ajarin kita. Kalau saudara dan saya punya pertemanan yang baik, kita perlu jaga hubungan itu. Yang setuju katakan amin. Kalau punya sahabat yang baik, sahabat yang mau menegur, kawan yang mau memukul dengan maksud baik, kita perlu jagain tuh hubungan itu. Karena hubungan yang baik bisa menjadi buruk kalau kita nggak jaga. Yes? Ya. Siapa di antara kita pernah ngalamin ini? Jangan katakannya. Dulunya dekat, terus tiba-tiba dengan orang itu jadi nggak dekat lagi. Ya. Mungkin setiap kita ngalamin ini. Nah, Amsal ajarin kita
Untuk membangun hubungan, untuk menjaga hubungan yang sehat, kita perlu ini. Yang pertama adalah hormati batasan. Lihat ini, Amsal 25 ayat 17. Ini menarik. Mungkin kalau kita baca dalam kitab Amsal, kita skip ini. Janganlah kerap kali, sering datang ke rumah sesamamu. Jadi mampir lagi, dia lagi, ngomongnya aja udah bosan saudaraku. Dia lagi, ketemu lagi dia lagi mampir. Jam pagi dia lagi, siang dia lagi, malam dia lagi, weekend dia lagi, liburan dia lagi. Kerap kali. Kenapa sih? Nggak boleh. Lihat ini. Supaya dia jangan bosan. Kalau bosan ngapain? Benci. Kalau bosan jadi apa? Benci. Janganlah kerap kali, artinya kita tahu kita harus punya batasannya. Apapun dalam dunia ini kalau saudara terlalu banyak yang tadinya baik bisa menjadi buruk. Makanan yang enak tapi kebanyakan jadi jadi gak mau lagi, kebanyakan saudaraku. Kita harus punya batasan. Dan janganlah kerap kali, artinya kita perlu pertemanan dengan jarak yang sehat. Ya, kita hormati ruang pribadi orang. Jangan berkunjung kelebihan. Terima kasih sunyinya sekali saudara. Luar biasa ini. Kalau telepon jangan terus-terusan spamming ya. Dung. Miss call, gak diangkat. 10 kali miss call. Hal gak penting tapi 10 kali. Kalau WA 20 WA. Ada saudara yang seperti itu. Tapi di sini enggak. Di luar banyak saudara. Ya. Terus mendesak. Ya. Di telepon, saya pernah ditelepon lagi pas meeting penting di telepon. Sama seorang mungkin nawarkan sesuatu, seorang agent gitu ya, di luar. Saya tahu dia bekerja untuk itu. Tapi ketika saya sampai di telepon, maaf saya lagi meeting. Pak jam berapa saya bisa telepon lagi? Saya nggak tahu. Ya, apakah 1 jam? Saya juga tahu. Dia desak, saya bilang, wow. Ya, orang harus tahu batasan. Ada privacy orang, ada ruang yang harus kita kasih jarak. Tuh kan diem. Ya, jangan terlalu mendesak-desak. Lihat kondisi, lihat waktunya. Kalau berinteraksi jangan maksa untuk berinteraksi. Kalau bicara sama orang, jangan terlalu dekat. Coba minta Pastor Yopi boleh ke depan. Tepuk tangan untuk Pastor Yopi. Aduh, saudara, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke restoran. Saya ketemu dengan yang dulunya, nggak ada gereja ini ya. Jadi jangan lihat kiri kanannya, nggak ada di sini saudaraku. Sudah nggak kenal juga. Ketemu dengan orang itu, saya takut. Kenapa? Karena saya tahu dulunya seperti apa. Nggak ada batasan. Dan tiba-tiba dia datang, ngomongnya dekat saudara sini. Apa kabar? Ketika dia mundur, gimana kabarnya? Saudara semakin mundur, semakin didesak. Saya sampai nggak enakan. Boleh tepuk tangan untuk Pastor Yopi, thank you. Saya semakin nggak enak. Lalu dia bilang, Chan, kamu harus ketemu dengan dia. Terus saya dibawa. Ketika ketemu dengan orang ini, lagi meeting, lagi ngobrol serius. Chandra mau ketemu dengan kamu. Siapa bilang? Saya betul-betul dijebak saudaraku. Saya duduk makan, dia duduk di sebelah. Pak, dan duduk mukanya di sini. Kata sebelahnya, kasih jarak dong. Kan semuanya muntah itu. Iya kan? Siapa di antara kita yang pernah kalau dapat telepon, terus saudara bilang, dia lagi. Jangan angkat tangannya. Semua kita pernah, aduh dia lagi. Ya, jangan kerap kali. Hormati privasi orang lain.
Kalau ada orang yang berkeluarga, lihat waktunya. Kalau dia punya keluarga, kita nggak gangguin terus menerus. Perlu batasan yang sehat untuk melindungi hubungan. Perlu, saudaraku. Karena sahabat kalau nggak ada batasan, lama-lama dia bisa kalau bosan benci. Yes. Kasih ruang, kasih jarak. Firman Tuhan Amsal ajarkan. Yang kedua, saudara, kita perlu jaga hubungan dengan jaga kerahasiaan. Jaga rahasia. Lihat ini ya. Kita perlu jaga kerahasiaan orang. Siapa mengumpat, Amsal 11 ayat 13, membuka rahasia. Pengumpat adalah gossiper. Orang yang mencari berita, lalu dia bawa berita itu dan dia sebarkan sama orang lain. Dia nggak tahu, dia nggak bisa bedakan. Ini informasi penting, pribadi atau informasi yang sifatnya umum. Nah, seorang pengumpat akan mengambil sifatnya informasi yang pribadi dan dia sebarkan dengan orang lain. Itu pengumpat, saudara. Dan di firman Tuhan katakan, mengumpat akan membuka apa? Rahasia. Tetapi siapa ya, sama-sama 2-3 apa? Yang setia menutupi perkara. Seorang sahabat yang baik selalu akan jaga rahasia yang penting, saudara. Sesuatu yang sifatnya bukan kejahatan ya. Bicara tentang hal-hal yang pribadi. Informasi yang sensitif tentang pribadi orang kita nggak sebar-sebarkan. Ya. Jaga rahasia. Haleluya. Masalahnya kalau kita ketemu sama orang yang suka ngumpat, saudara. Terus tiba-tiba masuk, dia pegang online lagi. Pegang sosmed. Waduh. Kan repot ya. Ya bisa 3 bab ya. Waduh. Lagi diomongin orang. Jangan, saudaraku. Ya, kita perlu jaga rahasia supaya persahabatannya bisa langgeng. Karena kalau nggak bisa jaga rahasia, sahabat pun akan pecah. Kepercayaan akan rusak. Yes. Ya, jaga pertemanan yang baik dengan jaga rahasia. Informasi yang penting tentang orang itu jangan disebarkan. Yang ketiga adalah kita perlu jaga, jangan tahan kebaikan. Amsal juga ajarkan ini. Dengan hubungan dengan orang lain, kalau kita mau menjaga pertemanan dengan baik, kita kalau mau lakukan yang baik sama orang itu jangan tahan-tahan. Ya, karena kebaikan yang ditahan adalah kebaikan yang berkurang. Kalau kita perlu lakukan yang baik tetapi untuk orang itu, teman kita, tapi kita tunda-tunda, maka kebaikannya akan berkurang. Ya, kebaikan yang ditahan adalah kebaikan yang berkurang, saudaraku. Dalam Amsal 3 ayat 27, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Begitu ada kebutuhan, ada orang yang membutuhkan, teman saudara membutuhkan, kita jangan tahan-tahan, kita tolong, kita bantu. Kita perlu menjadi orang yang responsif ya, terhadap kebutuhan, sama seperti orang Samaria yang melihat ada orang terluka, ditinggal, dirampok dan dibiarkan hampir setengah mati begitu, saudara. Dia respon, dia tolong, dia bantu orang ini, bawa ke penginapan, bayarkan di sana, lain sebagainya. Respon, saudaraku. Ya, jangan tahan kebaikan. Akan menjaga hubungan yang baik. Lalu dikatakan lepaskan pengampunan. Nah, ini penting ya. Lepaskan pengampunan. Pengampunan selalu perlu ada di dalam hubungan. Karena nggak ada di antara kita yang sempurna. Ada aja yang kita bisa salah bicara, salah memutuskan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kita perlu ini. Amsal 17 ayat ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar apa? Kasih. Tetapi yuk sama-sama dengan suara keras, depan belakang atas, siap? 2, 3. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib, sahabat yang dekat banget, akan bercerai
Dan kalau orang membangkit-bangkit perkara. Apa artinya? Mengungkit-ungkit kesalahan. Saudara, gak akan ada perhubungan yang ketahan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam pertemanan, kalau di dalam usaha, di dalam pelayanan. Kalau kita menjadi orang yang selalu ngungkit. Kamu ingat gak dulu? 20 November tahun 1990. Wah, di depan lift ICC. Apa itu? Lupa. Kamu melotot sama saya. Aduh, saya lupa, saya gak ngerti. Ya. Tapi orang yang selalu mengungkit-ungkit, saudara. Diungkit-ungkit terus di dalam keluarga, diungkit-ungkit kesalahannya dulu. Hubungannya bisa rusak. Dikatakan menceraikan sahabat yang karib. Ya. Kalau ada kesalahan jangan kita pakai senjata orang. Senjata itu untuk bisa menyerang seseorang dan kita ulangi lagi. Nah, saudara, saya tulis ini, hubungan tidak dapat dibangun di mana pelanggaran terus diungkit. Gak bisa, dimanapun. Kalau setiap kita, siapa pernah jatuh dalam dosa, saudara? Setiap kita pernah. Siapa pernah melanggar? Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi hubungan gak bisa dibangun. Kalau kesalahan selalu dibicarakan, selalu diungkit. Dulu kamu lakukan ini juga salah. Dulu kamu lakukan ini salah. Ingat gak dulu? Ingat gak dulu? Ingat. Nah, setiap kali kita sampaikan ini, kita sedang membangkit-bangkitkan apa? Perkara. Dan orang yang membangkit-bangkitkan perkara, sahabat karib pun akan bercerai. Saudara. Artinya dia gak akan tahan. Pertemanannya gak akan langgeng. Saudara, lihat Tuhan Yesus. Ya. Petrus sudah menyangkal. Sudah ikut dia 3 tahun lebih. Menyangkal Yesus. Mungkin mengecewakan sekali. Tapi ketika Yesus bangkit, dia hanya bertemu dengan Petrus. Dia gak ungkit-ungkit kesalahannya. Betul gak? Dia hanya bicara, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Dia gak bicara dulu, ingat gak? Ya, aku pernah sampaikan ini sama kamu. Kamu sih, itu ya. Kamu sih begitu. Diungkit-ungkit, saudara. Dan saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada yang enggak lah, semua baik-baik ya. Puji Tuhan. Karena sebelah jangan ungkit-ungkit dong. Yuk katakan sebelah, lihat ke kiri kanan. Ini memang agak berat ya, enggak apa-apa ya. I know this is not easy. Ya, coba lihat kiri kanannya. Terutama keluarga ya. Jangan lihat saya, lihat sebelah sini. Bro, kalau aku salah, jangan ungkit-ungkit ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan selalu diungkit-ungkit. Siapa di antara kita yang happy banget kalau diungkit-ungkit? Nggak ada tuh. Kita sebel kan? Kita kesel kalau diungkit-ungkit. Ya. Oke. Yang terakhir, Amsal ajarkan gini. Bagaimana cara menangani konflik? Siapa di sini pernah terlibat ataupun pernah bertengkar satu dengan yang lain? Jangan angkat tangannya. Setiap kita. Kita pernah berselisih, kita pernah bertengkar, mungkin salah bicara, salah memutuskan, saudaraku. Menangani konflik, Amsal ajarkan ini. Pertama adalah hindari pertengkaran yang gak perlu. Ya. Amsal 20 ayat ketiga dikatakan begini. Saya boleh undang keyboardis. Terhormatlah seseorang jika sama-sama apa? Ia menjauhi perdebatan, perbantahan yang gak jelas. Kalau orang menjauhi, itu orang terhormat. Terhormatlah orang kalau dia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh apa? Membiarkan amarahnya meledak. Jadi
Jadi kalau orang menjauhi perbantahan, dia menjadi orang yang terhormat. Orang bijak, saudaraku, Amsal ajarkan ini, dia tahu kapan perlu berbantah, kapan tidak. Kalau hal-hal yang sifatnya kebenaran, dia mungkin akan mengkonfrontasi. Tapi dalam kehidupan ini, gak semua harus diperdebatkan. Gak semua harus diperbantahkan. Dan orang bijak dikatakan orang yang menghindar, menjauhi perbantahan itu terhormat. Sudah dalam hidup ini seringkali kita bertengkar satu dengan yang lain. Kita berdebat satu dengan yang lain. Atas hal-hal yang sama sekali gak perlu. Itu ya. Kalau kita berdebat ya, dengan istri, dengan suami, dengan teman kita, berbantah-bantahan. Akan hal-hal yang kecil yang mungkin setahun dari sekarang, hal itu sama sekali gak penting. Tapi wah, diperdebatkan. Jadi akhirnya saling bisa menyakiti. Melontarkan, saling menyerang satu dengan yang lain di dalam perdebatan. Ya. Gak semua harus diperbantahkan, saudaraku. Kalau orang itu lawan bicara kita gak mau terbuka, kita gak perlu berdebat. Yes. Kalau situasi waktunya gak tepat, kita gak berbantah. Pastor ngomong ini pernah ngalamin soalnya. Saya pergi dalam sebuah pesta, ini ada orangnya tadi pagi di sini. Ya gak apa-apa. Dia tahu ini, saya juga pernah saksikan ini. Ya. Sampaikan cerita ini. Saya berdebat dengan dia tentang kerohanian, saudara. Di dalam pesta. Tapi puji Tuhan orangnya diselamatkan. Orang melayani Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, tapi di dalam saat itu no wisdom. Gak tahu waktunya. Gak lihat kondisinya. Kita berdebat tentang kerohanian, tentang Alkitab. And that's not necessary. Yang mengerti katakan? Amin. Jadi kita perlu lihat dengan siapa kita akan berbantah. Buat apa tujuannya? Apakah ini pentingkah? 3 tahun dari sekarang apakah ini penting gak? Kalau enggak, mungkin gak perlu kita berbantah-bantah. Ya. Apakah orangnya sedang lawan bicara kita sedang emosional enggak? Udah sangat emosional, mukanya merah, telinganya merah, udah begitu. Kalau udah seperti itu saudara gak usah dilanjutin. Ya, hindari perbantahan. Dikatakan itu adalah orang terhormat. Saya tahu Ishak di dalam Alkitab, saudara. Ishak bangun apa? Dia gali mata air. Dia gali mata air. Dia effort gali mata air. Orang-orang datang klaim, ini mata air saya. Terus dia nggak berdebat, nggak bertengkar. Dia tahu ada jalan lain. Dia pergi ke tempat yang lain. Dia gali lagi, keluar airnya. Datang lagi orang, ini punya saya. Dan dia pergi lagi. Gali lagi. Keluar air lagi. Jadi ada jalan yang lain. Dan dia menghindari perbantahan itu. Dan Tuhan nyatakan berkatnya. Haleluya. Abraham lakukan ini. Jangan bertengkar antara gembalaku dengan gembalamu. Kamu pilih aja. Kalau kamu ke sana, saya ke sini. Kalau kamu ke situ, saya ke sana. Kamu pilih aja. Karena kita kerabat, jangan berantem. Saudara, Tuhan berkati Abraham. Amin. Yang terakhir adalah ini, saudaraku. Dalam konflik dikatakan gini, kalau ada masalah, atasi dengan cepat. Masalah yang diatasi dengan cepat akan lebih besar kemungkinannya bisa beres, saudaraku. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti apa? Membuka jalan air. Jadi apa? Undur sebelum perbantahan dimulai. Sudah tahu sifat air itu dia akan tembus dari celah yang kecil. Kalau makin lama celah itu makin gede, makin besar. Dan air itu makin menerobos. Maka akan semakin apa?
sulit untuk dibendung. Nah, konflik itu seperti itu. Ya. Konflik yang gak diselesaikan ketika dia masih kecil akan membesar. Dan ketika besar semakin sulit untuk diberhentikan. Makanya dalam konflik dikatakan mencegah lebih mudah dari menghentikan konflik. Selalu ini. Ya, mencegah. Ya, kalau ada masalah bereskan ketika kecil itu lebih baik daripada sudah besar. Sudah saling menyakiti. Di dalam keluarga sebuah saya menyesal sama kamu. Lontarkan lagi. Siapa suruh sama saya? Waduh, saling menyerang dan lain sebagainya. Konflik kalau udah semakin besar. Saya bilang, kamu berantemnya karena apa? Karena salah odol. Pegang odolnya. Sudah tahu? Sometimes ya, sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang I don't understand. Ya, ada yang dulu banget. Enggak di sini. Ya, di luar sana. Jangan lihat kiri kanannya. Di luar sana, saudara. Ada yang baru menikah 1 minggu. Diminta, tolong istrinya, tolong bikinkan jus. True story. Kasih jus. Jusnya salah atau gimana? Ngambek mau bercerai. Saya bilang, ini sorry, alasannya apa sih? Alasannya apa ini? Karena jus. Hah? Really? Tapi di sini enggak ada, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah belajar sesuatu? Ya, jadi cegah ya. Lebih baik, lebih kecil konfliknya dicegah akan jauh lebih baik. Jadi kenali tanda-tanda munculnya konflik kalau nggak beres-beres. Terus ya kalau nadanya sudah tinggi, kata-katanya mulai kasar. Bahasa tubuhnya kan 55% dari komunikasi sudah nggak bersahabat. Well, undur sudah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jadi kali ini menunya banyak, tapi sudah tinggal pilih mana yang kita perlukan. Dan saya berharap ini bisa membantu setiap kita punya hubungan yang baik. Ya. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan ya. Mari kita hampiri dia. Syakata kana mokosyani. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu dalam hubungan kami seringkali bisa jatuh dalam amarah, bisa jatuh dalam hubungan yang gak baik. Roh Kudus bantu kami semua untuk bisa punya hubungan yang baik. Berkata-kata dengan baik, melihat waktu dan kondisi yang baik. Kalau ada hal-hal di antara kami yang selama ini mungkin belum terjadi terobosan dalam satu aspek kehidupan kami, mungkin kami tumpul di sana. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa punya teman yang baik. Kawan yang berani jujur untuk memukul dengan maksud yang baik. Mengkoreksi, menegur, menasehati. Dan kami semua gak terlepas dari kesalahan ya Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua. Mungkin dalam ucapan, dalam tindakan, apapun ini Tuhan. Aku berdoa supaya di tempat ini jemaat Kau percayakan di ICC ini Tuhan sungguh-sungguh bisa punya hubungan yang baik. Khususnya dalam keluarga, dengan anak-anak, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, pergaulan. Dan kami mau belajar untuk memilih hubungan yang baik ya Tuhan. Dalam hubungan yang baiklah Engkau bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa hubungan yang kami harus hindari, yang gak perlu kami ada di situ. Aku berdoa Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan Engkau memberikan pertobatan juga atas orang-orang yang mungkin tidak baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai sampaikan ini. Roh Kudus akan mengingatkan dan memampukan kami melakukannya. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengarkan pengumuman ya.
Ya baik, kita sudah menerima prinsip-prinsip firman Tuhan tentang hubungan. Dan yang pastinya saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Yes. Saya jadi ingat ya, waktu lampu mati, waktu gelap, itu sulit banget untuk meraih sesuatu, untuk ngambil barang yang saya mau gitu. Iya, karena gelap ya. Tapi waktu nyala lampunya mudah gitu ya untuk ngambil. Begitu pula dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelita untuk jalan hidup kita. Oleh karena itu kita mau bersama-sama untuk berpegang teguh selalu pada firman Tuhan agar langkah hidup kita benar. Amin. Amin. Saya Teddy Rahmanto. Dan saya Shirley Gracia. Ya, kami mau menyapa untuk saudara yang baru pertama kali hadir di ICC. Kami mau mengucapkan Selamat datang. Kami senang saudara ada di tengah-tengah kami, dan usai ibadah ini saudara bisa ke meja informasi di lantai 6 di lobi ICC untuk mendapatkan special gift dari ICC untuk saudara. Dan kami tunggu ya kehadirannya minggu depan di tempat ini. Informasi yang pertama saudara, ibadah minggu depan yaitu tanggal 30 Maret hanya 1 kali ibadah. Jadi saya ulangi bahwa minggu depan tanggal 30 Maret kita akan mengadakan 1 kali ibadah saja pada pukul 10 pagi. Jadi untuk ibadah youth dan ibadah anak ditiadakan itu. Itu untuk seterusnya atau hari enggak. itu aja? Tenang, untuk minggu depan aja. Selanjutnya pada tanggal 6 April ibadah akan kembali dilakukan 2 kali, jam 8 dan jam 10. Sama juga youth dan iKids juga diadakan ibadah seperti biasanya. Baik, saudara mari belajar Alkitab lebih lagi dalam program Weekly Bible Study bersama Gembala kita Pastor Chandra Sunjaya, yaitu pada setiap hari Rabu jam 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Kemudian ada program Devotion yaitu sharing firman Tuhan secara singkat yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Itu tayang di Instagram @ICC Bandung. Jangan lupa untuk follow ya, @ICC Bandung, dan YouTube channel Inspire Community Center. Saudara, ICC memberikan wadah bagi jemaat agar selalu bertumbuh dalam iman dan kehidupan setiap harinya selama sepekan. Ya. Everyday with Jesus, saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA Bapak Ibu Saudara semua. Lalu ada program Daily Walk with God, di mana saudara akan mendapatkan ayat pembacaan Alkitab setiap hari. Nah, seperti yang kita saksikan tadi di video kesaksian ya oleh Ibu Christine yang tidak jemu-jemu mengikuti Daily Walk with God, baca firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat ICC lainnya sehingga ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi mari kita terus konsisten untuk mengikuti Daily Walk with God, dan saudara bisa mengalami perubahan, juga membaca renungan firman Tuhan yang diberikan setiap harinya oleh ICC. Daftar sekarang ya, yang belum daftar silakan daftar di 081 220 222 111 agar hari-hari saudara mendapat tuntunan firman Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Yes. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan atau bisa juga usai ibadah ini, saudara memberikan persembahan secara tunai di kotak persembahan yang tersedia di belakang. Atau bisa juga menggunakan kartu karena tersedia mesin EDC di meja informasi di lobi ICC lantai 6. Sekian informasi hari ini. Pagi-pagi ke Gor Pajajaran. Ngapain bang? Mau lari rencananya. Kalau begitu saya undang Pastor Chandra untuk melanjutkan informasinya. Thank you. Thank you. Mari kita kedua tangan kita buka hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian, setiap persekutuan dengan teman-teman seiman untuk ibadah siang hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih setiap persembahan yang kami bisa persembahkan untuk rumah Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kami pulang dengan sukacita. Kami percaya satu hal, bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan gunakan kami buka hati kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat ini, dan jadilah berkat lewat hubunganmu satu dengan yang lain, sehingga nama Yesus
yang dipermuliakan. Sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah terimanya ucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita akan kiri kanannya Happy Sunday. Dan jangan lupa minggu depan hanya satu ibadah jam 10 pagi saja. Datang lebih awal, Tuhan Yesus memberkati.